Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Mulia, Putra Tunggalmu menyampaikan kabar sukacita Paskah kepada Maria Magdalena, mendahului semua murid. Semoga berkat teladan pertobatan dan doanya, kami mewartakan Kristus yang hidup dan kelak melihatnya sebagai Raja dalam kemuliaan-Mu. Dan semoga bacaan dan renungan yang akan kami dengarkan hari ini membuat kami mampu untuk mengubah hidup kami, sehingga kami pun menjadi orang-orang yang dapat menjadi pewarta kebangkitan-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pada hari Minggu Paskah, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus. Dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini gereja kita merayakan pesta Santa Maria Magdalena. Dan hari ini Injil Yohanes menampilkan Yesus yang menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Walaupun Maria Magdalena di dalam pelayanan dan tugasnya tidak sama dengan para rasul, bahkan mungkin sangat jauh perbedaannya, namun Yesus tahu bahwa Maria Magdalena sama seperti rasul, merasa kehilangan dan terpukul atas sengsara dan kematiannya. Hal itu dibuktikan dengan tindakan Maria Magdalena yang pagi-pagi buta sudah pergi ke kubur Yesus. Saat tiba di kubur, Maria Magdalena melihat seseorang yang disangka sebagai penunggu taman. Setelah Yesus memanggil nama Maria, barulah Maria Magdalena sadar dan tahu
bahwa orang yang dia sangka penunggu taman itu adalah Yesus sendiri. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Maria Magdalena dapat melihat dan mengenal Tuhan Yesus setelah Tuhan Yesus memanggil namanya. Hal ini dapat kita pahami sebab saat itu Maria Magdalena sedang diliputi perasaan sedih dan duka yang mendalam akibat kehilangan Yesus. Perasaan sedih dan duka yang mendalam telah menutup mata hatinya sehingga ia tidak mampu melihat Tuhan Yesus lagi. Kenyataan yang sama sering kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau ada peristiwa atau kelemahan yang membuat mata hati kita buta sehingga kita tidak mampu melihat kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Saudaraku yang dicintai Tuhan, pengalaman Maria Magdalena juga sering menjadi pengalaman kita semua. Ada saat-saat tertentu di mana kita dapat melihat Tuhan, tidak dapat merasakan Tuhan, dan duka yang mendalam seperti yang dialami oleh Maria Magdalena. Perasaan marah, sakit hati, kecewa, dan dendam juga bisa menjadi penghalang bagi kita untuk melihat Tuhan dan merasakan kehadirannya. Di samping itu ada juga sifat kita yang membuat kita kurang peka melihat Tuhan, yakni sikap sombong, serakah, tamak, egois, keangkuhan, dan inilah yang menjadi penghalang bagi kita untuk dapat merasakan kehadirannya dan melihat Dia di dalam diri sesama kita. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kita tidak selamanya dapat melihat Tuhan melalui peristiwa atau kejadian yang besar dan luar biasa yang menakjubkan atau spektakuler yang disaksikan orang banyak. Kalau kita peka dan sadar, kita bisa melihat Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Kita bisa melihat Tuhan lewat bunga yang bermekaran di pagi hari. Kita juga bisa melihat Tuhan lewat nyanyian dan kicauan burung di pagi hari. Kita bisa melihat Tuhan lewat senyuman anak kecil yang mampu meredakan amarah dan kekecewaan kita. Kita pun bisa melihat kehadiran Tuhan lewat binatang buas yang menunjukkan cinta serta perhatiannya kepada anaknya. Semuanya dalam rentang aktivitas dan tarikan nafas kita merasakan dan melihat kehadiran Tuhan yang selalu menggembirakan dan membahagiakan itu. Tuhan memberkati kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah mengangkat Maria Magdalena dari seorang pendosa yang hina dina menjadi anak Allah yang mulia dan bermartabat. Semoga kami umat-Mu yang juga telah Engkau angkat menjadi putra-putrimu, berusaha hidup suci, rukun, dan damai dengan sesama kami. Doa ini kami sampaikan dalam nama-Mu, lewat Yesus Sang Juru Selamat kami. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah.
Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.